Selamat pagi adik-adik. Welcome to Ibadah Sekolah Minggu GKII Kalvari Tembagapura bersama Kak Doni dan Kak Astrid. Oke. Kak, sebelumnya kita tanya kabar-kabar mereka Oh dulu iya, ya. tanya kabar dulu. Nanti kalau kakak tanya kabar, adik-adik jawabnya pakai gerakan ya seperti ini. Gerakannya gimana, Kak? Sehat, kuat, luar biasa. Luar biasa. Oke, bisa? Oke, apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Oke, Kak, hari ini kita mau ngapain nih ibadahnya nih? Oh, hari ini banyak Kak Doni. Yang pasti kita mau puji-pujian nih, memuji Tuhan Yesus. Terus kita ada baca firman Tuhan dengan firman Tuhan, sama kita punya kuis dan challenge juga Kak Doni. Oh, berarti sebelum kita mulai ibadah kita harus siapkan hati kita dulu. Oh iya dong. Kita berdoa, tapi sebelum itu Hah? kita nyanyi lagu dulu, yaitu apa Kak Acit? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Semua pasti udah tahu dong lagunya seperti apa. Tahu kan? Kita pakai gerakan ya. Ayo Oke. berdiri. Berdiri. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Oke. Kita lipatkan tangan kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di pagi hari ini yang kami boleh rasakan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Bapak, sekarang kami akan mulai dengan ibadah kami, Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di dalam hati kami untuk memberi kami roh yang mau memuji Engkau, Tuhan, dan mau belajar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami berkati seluruh kami yang sedang beribadah Tuhan, kiranya Engkau mau berkati. Haleluya, amin. Amin. Ya, Kak Doni, hari ini di ibadah kita mau bicara soal mujizat nih, mau belajar soal mujizat. Oh, mujizat. Ada teman saya, Oh ya? dia pengen tahu sekali tentang mujizat itu. Oh ya? Saya panggilin ya, biar kakak jelasin. Oh ya, boleh. Kalian tunggu di situ ya. Kita tunggu temannya Kakak Doni ya. A few moments later. Kita tunggu ya temannya Kakak Doni. Siapa tuh dia? Mana ya orangnya? Siapa nih? Ini ya temannya Kakak Doni. Iya kak. Oh. Teman-teman, kita ada teman baru nih yang mau kita ibadah dengan kita. Namanya siapa? Boleh perkenalan diri dulu dong ke teman-teman di rumah. Halo semua, Halo. nama saya
Nuvo. Halo Nuvo, selamat datang, selamat gabung dengan ibadah kita. Adik-adik, Nuvo, kita hari ini mau belajar soal mujizat. Nah, siapa nih? Ayo, siapa yang tahu mujizat itu apa? Mujizat itu seperti sulap ya? Tidak. No. Mujizat itu tidak sama dengan sulap. Kalau sulap itu dia pakai trik, penuh tipuan gitu kan. Kalau mujizat itu adalah peristiwa atau kejadian yang ajaib yang terjadi karena kuasa Tuhan gitu. Karena Tuhan itu yang punya kuasa dari dulu, sekarang, selamanya. Tuhan yang punya kuasa atas semua manusia, atas semua alam, atas semua yang tidak terlihat oleh kita. Itu mujizat. Oke. Terus Tuhan itu ada bikin banyak banget mujizat yang diceritakan di Alkitab. Coba siapa yang tahu apa sih mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus bikin? Saya tahu. Iya, apa? Air diubah menjadi anggur. Betul. Nah, itu dibuatnya di mana? Di mana ya? Ada yang tahu nggak mujizat itu di mana? Ayo. Di mana? Kalau itu saya tahu. Di mana coba? Adik-adik. Perkawinan di Kana. Ya kan? Perkawinan di Kana. Oh, itu acara perkawinan ya di Kana. Nah, kalau gitu gimana sih ceritanya Tuhan waktu itu bisa mengubah air jadi anggur di pernikahan di Kana itu? Nah, yang ini gampang saya bisa jawab. Gimana coba? Waktu itu Tuhan lagi mengikuti acara pernikahan. Oke. Terus anggurnya habis. Nah, terus Ibu Tuhan Yesus memintanya untuk mengubah air menjadi anggur. Oh, gitu ceritanya kenapa bisa ada mujizat air jadi anggur. Wih, pintar banget ya teman kita si Niko ini ya. Nah, ayo satu pertanyaan lagi. Bagaimana detail tuh urutan tuh Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur di pernikahan itu? Ayo, Niko, gimana caranya? Teman-teman di rumah, gimana caranya? Ayo. Siapa yang bisa? Kalau yang ini sih Kak, saya lupa. Ayo, adik-adik di rumah, ada yang tahu Kak? Gimana daripada kita tebak-tebak ya? Gimana kalau kita baca sama-sama di Alkitab? Gimana sih ceritanya? Kita buka ya. Buka di Alkitab. Info sama-sama ya dengan Kak Astrid. Kita buka di kitab Yohanes ayat pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, yang sudah dapat bilang amin ya. Nah, ayo kita baca. Kakak Astrid akan baca ayat yang ganjil dari ayat 1. Kemudian Nuvo akan baca ayat yang genap dengan adik-adik di rumah. Kita mulai. Ayo kita mulai. Perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Info? Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki.
dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke, itu pembacaan Alkitab kita. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita pelajari dari mujizat Tuhan Yesus ini? Ayo, ada yang tahu? Ada 3 nih yang kita bisa pelajari. Jadi, Apa itu, Kak? mujizat itu terjadi menurut waktu Tuhan. Kan ada disampaikan, waktuku belum tiba, tapi Yesus tetap melakukan mujizatnya. Kalau jadi mempelai, aduh anggur habis, pasti sudah deg-degan. Ini gimana nih, gimana maunya sekarang juga. Tapi gitu. tidak, itu mujizat terjadi menurut waktu Tuhan. Nah, yang kedua, mujizat itu terjadi karena taat. Gimana? Karena Tuhan Yesus ngomong tuh sama pelayan-pelayan, isilah air di tempayan. Nah, pelayan-pelayan kan pasti bingung, tapi mereka tetap aja bikin, nurut, taat sama perintah Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mujizat terjadi karena kita bertindak. Tuhan Yesus dulu sama pelayan-pelayan pergi bawa air itu kepada pemimpin pesta. Mereka pasti lebih bingung lagi tuh, kita baru isi air, ini kan air, masa disuruh bawa ke pemimpin? Tapi mereka tetap setia ikut apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi yang kita pelajari itu ya, mujizat itu masih ada. Mau dari zaman dulu, sekarang, sampai ke depannya. Tuhan Yesus kita sama, mujizatnya juga sama terjadi dalam hidup kita. Jadi yang perlu kita harus selalu lakukan adalah taat, kemudian setia menunggu waktu Tuhan, dan melakukan apa sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, adik-adik, gitu ya. Terima kasih, Kak. Saya Sama-sama. akhirnya tahu. Yeay. Ternyata beda banget sama sulap. Iya dong, nggak sama. Luar biasa ya Tuhan kita. Luar biasa sekali Tuhan kita. Ayo adik-adik di rumah, semua percayakan Tuhan Yesus kita luar biasa. Yeay. Oke, terima kasih Info. Terima kasih, Kak, udah kasih tahu. Ngomong-ngomong, Kak Domi kemana ya? Ademi kemana ya tadi? Saya coba cari dulu, panggil ya. Oh iya boleh Info. Terima kasih Oke. banyak. Dadah semua. Dadah Novo. Terima kasih sudah join. Kak Domi, dari mana aja? Dari belakang nggak tadi? Dari belakang. Iya, nggak tahu nih, Toilet. Perut saya sakit banget sih. Kok bisa? Nggak tahu nih. Kemarin pulang kerja mungkin makan nggak cuci tangan nggak apa, Ya karena lapar jadi. Ya ampun, adik-adik, jadi ingat ya kalau habis dari mana-mana, apalagi mau makan, pastikan cuci tangan biar nggak sakit perut nih kayak Kak Domi. Apalagi lagi COVID kayak gini, kita harus selalu cuci tangan, jaga kebersihan ya. Oke deh, Kak Domi, kita udah selesai tuh baca kita udah selesai ceritain soal mujizat. Nah, kita sekarang masuk nih, kita punya kuis dan challenge buat adik-adik di rumah. Buat adik kelas kecil dulu nih, kita punya kuis. Kuisnya gampang banget. Oke, dari waktu pertama nih, kita pembukaan, nyanyi-nyanyi, sampai tadi kita bahas firman Tuhan. Ada berapa kali kata Tuhan Yesus diucapkan? Nah, gampang kan? Pasti banyak tuh. Banyak. Nah, adik-adik hitung berapa kali ya kata Tuhan Yesus diucapkan. Habis itu tulis di kertas. Bisa dibantu sama mama sama papa. Tulis di kertas. Habis itu foto. Kirim lewat WA ke guru-guru atau di posting di IG. Nanti di tag ya, Sekolah Minggu GKI Tembagapura. Itu buat kelas kecil kan, kuisnya gampang kan? Oke. Tapi yang untuk kelas tengah ada lagi nih yang beda. Beda lagi. Iya. Apa nih? Yaitu kan di dalam Alkitab ini banyak sekali Pasti banyak mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan. ya Iya, kan? betul. Nah, dari sekian banyak mujizat itu, mana yang paling berkesan di
hati adik-adik sekalian. Ya, silakan dibantu sama orang tua juga, tidak apa-apa. Terus dibuat dalam bentuk video, singkat saja. Kenapa pilih hal itu? Oke. Terus diposting juga dong berarti di IG, terus di tag ke sekolah dulu. Wih, keren. Ya, Kalau nanti kelas silakan besar, ya. kelas besar apa? Kelas besar sama tunas Kak, apa nih challenge-nya? Kalau kelas besar sama tunas, sama juga buat video. Oh, Oke. oke. Tapi kalau untuk kelas besar dan kelas tunas, Mhm. itu challenge-nya adalah buat video mujizat apa yang pernah Tuhan berikan, mujizat apa yang Tuhan pernah nyatakan dalam kehidupan kalian. Wow. Sederhana saja, simple saja, Pasti tidak perlu banyak lama. banget tuh. Videonya singkat saja. Oke? Oke, kayaknya semua challenge dan kuisnya ini seru-seru banget nih. Jangan lupa ya, upload ke Instagram atau kirim foto ya. Kalau upload di Instagram atau bikin Instastory atau apa kayak gitu, jangan lupa tag IG-nya Sekolah Minggu GKI Tembagapura. Nanti akan dimunculin nih alamat IG-nya di layar. Oke? Nah, Kakak Domi, kita udah nyanyi-nyanyi awalnya, habis itu kita udah baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, habis itu juga kita udah kasih tahu kuis sama challenge-nya nih. Nah, berarti kita udah di penghujung ibadah kita. Kita mau kembali ke aktivitas, tapi kita harus memuji satu kali lagi, memuji Tuhan satu kali lagi. Jadi kita mau nyanyi nih, mau nyanyi lagi. Ayo, kita dalam posisi siap berdoa untuk kita masuk dalam pujian terakhir. Oke, kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan untuk Kasih Setiamu. Oke, adik-adik, ayo sambil lipat tangan, tunduk kepala, kita akan menyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami Tuhan, sehingga ibadah kami ini, ibadah online kami ini boleh berjalan Tuhan dengan baik. Kami sudah melalui pembukaan Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membacakan tulis dan jalan Tuhan. Tuhan, ibadah ini Kau yang akan menyempurnakan Tuhan, sehingga semua firman kebenaran itu bisa sampai ke adik-adik kami dan semua yang mendengar Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati adik-adik kami Tuhan, walaupun kami belum bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja Tuhan, tapi Tuhan akan menyertai adik-adik yang berada di rumah, kakak-kakak sekolah minggu semua, orang-orang tua yang mendampingi ibadah ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, adik, kakak,
Terima kasih. Terima kasih adik-adik Kakak Domi. Kita sudah selesai ibadah. Kita mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik kita yang sudah join dan ibadah bersama-sama. Oke, demikian seluruh rangkaian ibadah kita di saat ini. Kita akan bertemu di ibadah selanjutnya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati. Ya, oke adik-adik. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom.